Oke, dari mana, Bar? terima kasih Pak. Saya ini dari, kalau singkatannya, kalau disingkat sih keren Pak. Oh, Singkatannya itu pejabat politik. pejabat politik. Keren. Keren. Kalau dipanjangin nih Pak ya. Iya. Saya ini pengemuda taksi wilayah. Pengemudi. Kan cowok Pak, kalau cewek pengemudi. Ya benar. Pengemuda ya. Ya. Tapi pengemudi ya pengemudi. Kalau itu bukan pemudi-pemuda. Mudi. Iya. Muda berarti cowok. Mudi wanitanya. Mudi wanita. Yang berarti ceweknya. kalau pengemudi cewek. Kalau cowok pengemuda Pak. Iya ya, pramugari, pramugara. Pengemudi. Enggak. Pramuka aja kalau ceweknya nggak disebut pramuki. Enggak. Enggak. Ya. Logis tuh, logika baru tuh, benar. Pak, saya boleh tanya Pak? Enggak ya. Nanti ya. Ya. Di sebelahnya Cipan baru sekarang ada Cak Lontong. Nah, saya nggak tanya Pak. Ini nggak usah nanya, Anda memperkenalkan diri. Oh. Saya Cak Lontong. Takutnya nanti dilarang lagi. Nggak usah takut ya. Silakan. Saya Cak Lontong, salam lemper. Salam lempar. Saya mewakili Asosiasi Kumpulan Rakyat dan Pejabat Pemerintah. Singkat apa itu? Akura PP. Iya bener Pak. Kalau aku rapopo itu Jawa. Ini berarti ke Palembang ya. Aku rampempe apa? Iya, kan? Ya. Tadi nggak boleh tanya, nggak boleh. Akura PP. Oh, ya. Aku rapopo itu. Tapi bener Pak. Jadi kalau Akura Popo penyanyinya kan Jupe. Iya, Jupe. Kalau Akura Pepe penyanyinya Jupo. Betul, itu betul. Apa betul lagi? Betul aja sama, lo nggak usah dirubah-rubah. Ya, oke, Cak Lontong. Fasilitas pejabat. Nah, sekarang saya mau tanya pertama sama Cak Lontong. Apa sih yang dimaksud dengan fasilitas pejabat? Interupsi Pak. Ya, Anda nggak dikritik? Enggak, bukan. Apakah menurut Bapak ini tidak terlalu dini Pak? Hah? Kami butuh pemanasan Pak. Iya. Kayaknya prematur Pak kalau dia duluan. Dia langsung duluan ya? Apakah Bapak yakin kami semua akan sanggup menerima ini Pak? Enggak, saya... Tolong Pak, kami mohon kebijakan Sebentar. Fitri. Kesempatan pertama buat Cak Lontong. Iya. Kalau aku PP. Iya. Kalau aku PP. Gak apa-apa, dia hanya menjelaskan saja apa Iya, yang dimaksud dengan fasilitas pejabat tersebut. Ya, saya hanya definisi aja. Kita taruhan Pak, ayo kita taruhan. Penting apa enggak, ayo. 500.000 nggak penting, saya berani. Oke, Suara lu pales. Saya, kamu berapa? Bilang apa? 500.000 nggak penting Oke, datanya. aku ikut kamu. Mbak, nama. Lu yang lagi dibikin taruhan kamu. Oh. Kamu nggak usah. Akura PP. Iya, ayo silakan. Fasilitas pejabat dan rakyat. Kita harus tahu kenapa ada beda. Karena pejabat dan rakyat itu beda. Semua pejabat itu adalah rakyat. Tidak semua rakyat itu pejabat. Ya, benar. Ya? Benar ini. Kemudian pejabat itu orang penting. Nah, kalau rakyat pokoknya yang penting orang. Iya. Bedanya. Berkaitan dengan fasilitas apa sih? Tadi kan ditanyakan itu. Iya, fasilitasnya Ini apa contohnya, aja? untuk pejabat misalnya mobil dinas, Mobil dinas. rumah dinas. Tadi Apakah definisi. rumah dinas? Rumah adalah sebuah bangunan yang di dalamnya bisa ditinggali oleh 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, 6 orang, 7 orang, 8 Udah, gak orang. usah lu sebutin. Lu ngapain ngomongin langsung definisi rumah? Lu rumah sendiri gak usah. Orang juga udah tahu ini yang namanya rumah. Rumah itu untuk tempat tinggal. Takutnya orang nggak tahu. Gak usah takut, gak ada yang nakut-nakutin kamu di sini. Udah. Aku RAPP. Iya, RAPP emang. Sedangkan dinas. Nah, Dinas itu tugas yang dilaksanakan untuk kepentingan rakyat dan negara. Itu dinas. Atau untuk kepentingan perusahaan kalau dia bukan pejabat negara. Mobil, apakah itu mobil? Saya akan jelaskan biar nanti nggak keliru. Mobil adalah sarana transportasi beroda 4 atau lebih dengan mesin di penggeraknya
yang dikemudikan oleh satu orang. Interupsi Pak, interupsi. Bisa nggak yang jelasin orang lain Pak, Tuh. jangan dia. Pak, interupsi Pak. Calontong tuh kayak Hello Kitty ya. Mukanya Hello Kitty, tapi penjelasannya menyakiti Pak. Menyakiti nalar logika kita Pak. Pak, usul Pak. Gimana? Ngasih tahu aja leher saya nggak ke kanan sakit. Nanti pakai koyo ya, pakai koyo ya. Pak, usul Pak. Usul apa lagi? Saya juga capek ngomong terus Pak. Nanti gantian. Mobil, udah mobil itu udah selesai. Nah, itulah. Jadi itu termasuk fasilitas. Fasilitas. Nah, kenapa dia disebut fasilitas untuk pejabat? Karena memang digunakan oleh pejabat. Sekarang batasannya. Nah, batasannya ini penting. Kapan itu bisa digunakan sebagai fasilitas dan kapan tidak boleh digunakan? Pejabat ketika tidur tidak boleh naik mobil di kamarnya, walaupun itu di rumah dinas. Satu. Oke. Ya satu peringatan. Satu itu Bapak ngitungin poin saya atau Peringatan. Sampai berapa itu nanti? Sampai 3. Oke, saya berhenti cukup di sini. Udah, tangan lah. Nih, sekarang boleh deh Anda. Saya nih Pak, Ya. sebagai rakyat kecil nih Pak ya. Saya nggak tahu. Lagunya gugur bunga. Tolong dong Tias, lagunya jangan gugur bunga. Kesannya ini yang cerita. Menghina nih Pak. Tolong lagu Ratapan Anak Tiri ya. Bapak boleh tertawa semuanya. Ya. Bapak nggak tahu perasaan kita sebagai rakyat kecil Pak. Saya nggak tahu harus cerita dari mana nih Pak. Dari mulut aja, dari mulut. Biar kita bisa dengar dengan enak dari mulut ceritanya. Iya Pak. Saya dilahirkan dari keluarga miskin Pak. Kelihatan mukanya. Saya anak ketiga dari 2 bersaudara. Anak ketiga dari Dua dua bersaudara. Dan dia anak sulung. Bapak lu namanya sulung. Pak, Bapaknya namanya. mohon maaf. Ya? Ini kayaknya seperti mirip dengan saya Pak. Loh. Saya ini juga anak ketiga satu-satunya Pak. Anak ketiga satu-satunya. Iya, anak ketiga satu-satunya. Anak ketiga satu-satunya anak ketiga. Anak ketiga satu-satunya cuma saya. Kakak saya kan ada nomor 1, nomor 2. Saya nomor 3 satu-satunya. Iya benar ya. Benar. Karena ada anak kedua satu-satunya. Ya. Berarti nggak kembar. Jadi teruskan lagi. dulu itu saya sebenarnya terlahir putih Pak. Putih karena beban kerasnya, beban hidup keluarga. Saya mulai kecil tuh sudah terbiasa untuk kerja keras gitu Pak. Kirain nyemplung mobil dinas Pak, makanya warna kayak gitu Pak. Nggak, mohon maaf ini sebelum diteruskan ya Pak. Siapa? Pak Akbar. Iya. Anda dulu putih. Pak tolong kita bicara fakta Pak, jangan dongeng Pak. Ini kita bicara fakta loh, jangan dongeng Ya loh. dulu saya ini dari keluar putih Pak. Karena akhirnya bisa jadi hitam seperti ini. Dan sampai sekarang pun kehidupan saya tidak terangkat Pak. Ya kan? Saya punya 3 orang anak. Dua-duanya tidak bisa saya sekolahkan Pak. Lo punya 3 orang anak, dua-duanya nggak bisa disekolahkan. Karena yang satunya lagi, Saya sekolahkan. oh Anda sekolahkan. Iya. Bahasa lu diganti. Yang 2 tidak saya sekolahkan, nggak usah. Kedua-duanya. Lu anaknya 3. Iya dua-duanya saya sekolahkan. Tidak saya sekolahkan. Yang 1 saya sekolahkan. Iya. Ya kan sudah Ya. jelaskan Pak. Iya. Saya dah habis tuh. Pak interupsi Pak. Ada kecap mengalir dari sela-sela matanya Pak. Biar Tolong, saya harap Anda jangan menangis. Anda ini untuk kedua kalinya Anda menangis. Anda tahu kan penonton waktu dulu kaget ketika keluar seperti cumi keluar air. Air mata kamu tuh kotor. Air matanya kotor. Bapak boleh keluar. Yang jelas ngomongnya. Nih Pak, mungkin saya bisa bantu. Saya tahu hidup Anda susah, tapi
biar informasi. Mengiklan saya, Pak. Bentar. Biar cerita Anda bisa dipahami semua orang. Iya. Tolong ditahan dulu nangisnya. Ya, bisa tidur dulu nggak? Bapak malah manggil saya, Pak. Sebentar nih sebelum saya balik ke tempat duduk. Pak Tabu. Udah gini aja Pak, saya sebagai protes untuk para pejabat nih Pak, semoga bisa didengarkan nih Pak ya. Iya, yang jelas ya. Insya Allah. Apa sarannya? Jadi kalau pejabat gubernur gitu Pak, Ya. enak diberi rumah, Iya. bupati diberi mobil, rakyat Pak diberi tahu. Iya, memang harus diberitahu supaya sama-sama mengawasi. Ini kan enak kok, enak. Gitu kalau mobil orang kaya gitu Pak ya, mobilnya banyak, Iya. penumpangnya sedikit. Kalau orang miskin, mobilnya sedikit, penumpangnya banyak. Ya, itu perbedaan ya. Ya, terus rumahnya gede-gede mereka itu Pak. Rumah pejabat itu gede-gede. Iya, gede-gede memang. Tapi anehnya Pak, kalau kita mau ke rumah pejabat itu, kita nyari majikannya, yang keluar pembantunya Pak. Iya. Tapi anehnya kalau kita ngapelin pembantunya, yang keluar majikannya Pak. Iya. Dan- Berarti Anda pernah pacaran dengan... Ya. Ya, sebelum kesedihan berlarut-larut, kita berhenti. Saya tanya deh sama Cak Lontong, silakan. Fasilitas untuk pejabat itu memang ada dan itu ada keputusannya. Bukan pejabatnya yang minta. Kalau pejabatnya yang minta, nah ini yang berlebihan. Tapi kalau selama fasilitas itu memang oleh negara sudah ditetapkan dan itu diberikan sesuai dengan apa yang diaturan, itu saya kira masih wajar. Saya melakukan survei. Silakan. Survei yang penuh dengan perjuangan karena saya ingin hasilnya ini benar-benar mewakili apa yang ada kenyataannya yang dalam masyarakat kita. Ya. Saya survei 100 pejabat di negara kita yang hidup sederhana. Dan ini tidak berhasil karena memang nggak ada. Halo, nah ini Pak. Ada Pak. Apa katanya? Apa Bang? Apa? Tahu gejrot. Iya, salah nadanya. Tahu gejrot. Tahu gejrot. Udah ngomong sendiri aja Bang. Ya. Oh, Koming minta tolong saya ngatain saya sendiri. Oh gitu. Tahu gejrot. Udah ya, udah. Puas ya? Iya. Nanti tak telepon lagi kalau aku butuh dikata-katain. Ya. Bang, telepon saya Pak. Ini handphonemu? Iya. Kan Koming nggak ngerti kalau saya kantongi. Biar aja. Iya tapi handphone dia. Tapi handphone dia. Oh, iya. Nangis lagi dia kasihan. Oh iya ini Ini aja handphonemu. karena ada penumpang ketinggalan di jok Pak. Bapak. Nggak boleh. Ayo. Jadi Silakan. saya survei 100 pejabat yang hidup sederhana ternyata nggak berhasil karena memang nggak ada. Akhirnya saya dapat 100 Pak yang hidupnya sederhana. Tapi bukan pejabat. Ternyata bukan pejabat. Ya. Jadi nggak jadi survei lagi saya. Lo gimana sih lo jadinya gimana? Kan saya mau survei pejabat yang sederhana. Berusaha lagi Pak. 2 tahun saya mencari dan dapat. Oh, dapat. 100 pejabat dan hidupnya sederhana. Ah. Tapi bukan pejabat negara kita. Gagal lagi Pak. Jadi lu dapatnya apa? Dapatnya apa? Akhirnya saya nggak berhasil survei. Kenapa ini penyalahgunaan fasilitas negara ini Ya. mengakibatkan terkesan bahwa pejabat kita ini tidak bisa hidup sederhana. Padahal bisa Pak. Nah, ini kan menarik tuh. Bisa padahal. Bisa. Ini saya kasih contoh. Anda pernah dengar cerita tentang Abu Nawas? Tahu. Aladin ding, Aladin. Kalau Abu Nawas 1001 malam. Aladin saya tahu. Oh berarti Alibaba. Alibaba. Lu mau Tapi cerita Alibaba yang juga mana? tahu. Tahu Alibaba. Oke, saya akan ambil cerita Nasruddin Hoja. Ya hampir sama-sama lah sama Alibaba. Oh sama. Sama. Oke, kalau begitu Abu Nawas saja ya. Ya. Saya ikutin Anda. Abu Nawas apa Nasruddin nih? Nasruddin Hoja. Ya udah Abu Nawas. Gimana Abu Gosok?
Enggak, terserah dia deh. Bapak. Dia nak nyari-nyari ya masalah tuh. Anda pernah dengar ketika cerita Bu Nawas dulu, waktu dia kehilangan keledai. Ditanya oleh orang, kenapa kamu jalan hilir mudik sambil nangis? Kayak nangisnya kayak itu. Saudaranya tadi, coba nangisnya gimana? Enggak, saya minta ini suara Bu Nawas nangis, bukan keledainya yang hilang. Dia nangis, cari ke sana kemari. Akhirnya ketemu, Pak. Tapi yang menemukan bukan dia. Berarti kan tetap hilang tuh. Kan udah ketemu sama orang, berarti udah ketemu keledainya. Tapi yang menemukan bukan Abu Nawas yang punya, berarti kan masih tetap hilang. Enggak, kan itu karena miliknya dia, Cak. Loh, ini kan Abu Nawas Ya. punya keledai. Ya. Keledainya hilang. Iya. Tapi akhirnya Diketemukan keledainya. ditemukan oleh orang. Ya. Tapi yang orang itu bukan Abu Nawas, berarti kan tetap hilang kan? Abu Nawasnya tetap belum ketemu keledainya. Bapak ini susah seperti Iya, Abu iya, Nawas. benar, iya. Iya, benar. Ya kan? Iya. Tapi karena ini orang baik yang menemukan, akhirnya dikembalikan keledai itu kepada pemiliknya. Abu Nawas. Masalahnya orang itu nggak tahu kalau pemiliknya Abu Nawas. Jadi disalah memberikan ke orang lain. Jadi tetap belum ketemu kan Abu Iya. Nawas itu dengan keledainya. Boleh nggak sih langsung ketemu dulu nih? Nih biar kita biar sama-sama enak ya kita ya. Jadi emosi saya juga nggak ya. Loh, kalau Ya. itu nggak bisa, masa saya cerita? Ketemu aja. Nggak, Ketemu ini sebentar tolong. aja Ini sebentar. coba Anda dengarkan ya. Coba Anda dengarkan. Coba Anda dengarkan kalau sesuai permintaan Anda. Iya, sebentar aja ketemu. Abu Nawas Iya. kehilangan keledainya. Nah. Ketemu lagi. Enak nggak? Berarti nggak hilang kalau. Nah makanya kan berarti nggak hilang. Bapak Iya, nggak iya. mikir sih. Misalnya keledainya terus hilang, terus taunya ketemu lagi. Enggak, itu sih berarti belum hilang. Ya benar sih, ya udahlah terserah lu. ya kan? Pusing. Pusing. Itu hari Gua pusing ditepokin, aneh. itu hari pertama, Pak. Hari pertama. Hari pertama dia nangis. Tapi ketika dia malam merenung, besok paginya dia malah tertawa girang. Abu Nawas ini. Karena keledainya ketemu. Belum, ya ampun kan. Lo ketawanya dari mana dia? Loh dia ketawa girang, makanya orang heran. Dipikir keledainya sudah ketemu. Ketawa, ditanya, kenapa kamu ketawa? Keledaimu udah ketemu. Belum. Nah kemarin kamu nangis, sekarang kenapa ketawa? Semalam aku sempat mikir. Untung keledai itu nggak aku naikin. Coba kalau aku naik keledai itu, aku kan juga hilang. Lo, Makanya dia bersyukur. itu mah pikiran lo. Itu pikiran lo.